Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Puspa Azhara dari kelas 10 MIPA 5 nomor urut 31. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kehidupan ekonomi dan peninggalan kerajaan di Gua Talo. Kerajaan Gua Talo adalah kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Kerajaan ini memperoleh kemajuan ekonomi yang amat pesat, terutama di bidang perdagangan. Mengapa kehidupan ekonomi kerajaan Gua Talo berkembang pesat? Kehidupan ekonomi dan kemajuan perdagangan di kerajaan Gua Talo berkembang pesat dikarenakan 1. Banyak pedagang hijrah ke Makassar setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. 2. Orang-orang Makassar dan Bugis terkenal sebagai pelaut ulung yang dapat mengamankan wilayah lautnya. 3. Tersedia banyak rempah-rempah dari Maluku. 4. Letak yang strategis. 5. Mempunyai pelabuhan yang baik. Siapa yang memimpin kerajaan Gua Talo pada masa itu? Pada masa itu, kerajaan Gua Talo dipimpin oleh Raja Tumapak Risikalona. Pada masa pemerintahan ini terjadi perubahan mendasar dalam pemerintahan kerajaan Goa. Pusat pemerintahan yang sebelumnya berada di Tamalate dipindahkan ke kawasan pesisir, tepatnya di Somba Opu. Perpindahan ini tidak hanya semata sebagai upaya penataan politik dan pemerintahan, namun terdapat pembahasan yang lebih luas terkait dengan peluang-peluang ekonomi dan eksistensi kerajaan Goa. Di mana pusat terjadinya kegiatan perdagangan antar negara di daerah Makassar? Tentu saja pelabuhannya. Pelabuhan ini awalnya hanya pelabuhan transit biasa. Namun, karena letak pelabuhan ini di tengah-tengah antara Maluku, Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Malaka, pelabuhan ini semakin ramai dan akhirnya menjadi pelabuhan internasional. Sejak berkembang sebagai pelabuhan internasional, banyak pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan Denmark berdagang di Makassar dengan jenis perahu-perahunya seperti pinisi dan lambu. Bagaimana kerajaan Gua Talo dan kerajaan di Makassar lainnya menjamin dan mengatur perdagangan dan pelayaran di wilayahnya? Untuk mengatur pelayaran dan perniagaan dalam wilayahnya, disusunlah hukum niaga dan perniagaan yang disebut Ade Alopiloping Bajana Pabalu yang dimuat dalam buku Lontana Amana Kopa untuk menjamin dan mengatur perdagangan dan pelayaran di wilayahnya. Apa saja peninggalan kerajaan Gua Talo dan kapan peninggalan tersebut didirikan? 1. Ada Benteng Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang merupakan sebuah benteng peninggalan kerajaan Gua Talo. Letak benteng ini ada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh I Mandikau Dai Bunto Karaeng Lakiyung Tumapari Sikalona. 2. Terdapat kompleks makam Raja Gua Talo. Makam Raja-Raja Talo merupakan sebuah kompleks makam kuno yang dipakai sejak abad 17 sampai abad 19 Masehi. Kompleks makam raja ini dibangun sekitar abad ke-17 Masehi. Letaknya di Kecamatan Talo, Kota Madia, Ujung Pandang. Terakhir, terdapat Masjid Katangka. Masjid Katangka didirikan tahun 1605 Masehi. Sejak berdirinya sudah mengalami beberapa kali pemugaran sehingga sangat sulit mengidentifikasi bagian paling awal bangunan masjid tertua kerajaan Goa ini. Sekian dari saya, terima kasih.